warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Hari ini tanggal 10 November tahun 2022, saya akan mengadakan wawancara terkait identifikasi masalah yang ada di SMP Al-Musyafaq Kendal. Pada kesempatan kali ini dengan narasumber yang ketiga, yaitu Ibu Eka Anjarsari. Ya. Beliau ini menjabat sebagai Wakakurikulum di SMP Al-Musyafaq, sekaligus mengikuti program guru penggerak nih Bu. Angkatan keberapa Bu? Angkatan ke-7. Oke. Untuk beliau ini jangan diragukan lagi ya. Apa ini? Karena pakar ahli di bidang dunia pendidikan itu sudah tidak diragukan ya. Beliau sangat menguasai di dunia pendidikan. Beliau juga lulusan pasca sarjana ya Bu dari Universitas Negeri Semarang. Oke. Alhamdulillah. Adapun beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan, yaitu yang pertama mengenai motivasi belajar siswa, yang kedua hasil belajar siswa, yang ketiga kemampuan dasar matematis siswa, yang keempat tentang literasi membaca atau minat baca siswa, yang kelima tentang penggunaan model-model pembelajaran inovatif, yang keenam kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal HOTS, yang ketujuh penggunaan teknologi pembelajaran, dan yang terakhir relasi atau hubungan orang tua dengan anak. Oke. Untuk pertanyaan pertama Bu, menurut pandangan Ibu, faktor apa saja yang menyebabkan motivasi belajar siswa atau anak didik kita di SMP Al-Musyafaq khususnya pada pelajaran matematika sebagian besar masih rendah? Oh iya, terima kasih. Kalau dari pandangan saya melihat kemampuan dari peserta didik untuk mata pelajaran matematika di sekolah sini, saya lihat matematika itu seakan-akan buat mereka itu mindsetnya masih sebagai momok kayak gitu ya Bu. Betul. Jadi dengan punya mindset seperti itu untuk menjadi kemotivasi peserta didik itu agak susah, sehingga motivasi peserta didik sendiri ya memang masih agak rendah untuk belajar terkait matematika. Nah, untuk itu makanya sebagai seorang pendidik atau guru, apalagi yang matematika, melihat kondisi seperti itu, jadi membuat kita tergerak untuk bagaimana kita nggak boleh menyalahkan anak 100% gitu. Kita harus juga mengevaluasi ke diri kita sebagai pendidik, karena di sini kita sebagai pendidik juga menuntun anak. Jangan kita hanya sebatas anak itu akan berhasil manakala paham di pelajaran matematika saya, itu nilainya bagus dan lain sebagainya. Tapi kan kita harus mengetahui juga karakteristik dari anak itu. Nah, disinilah maka perlu yang adanya asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Oh gitu. Untuk mengetahui kemampuan awal siswa gitu ya Bu. Betul. Jadi anak itu apalagi matematika, mohon maaf, menghitung dia sudah sampai seberapa kemampuan dia. Apakah di fase SD dulu dia sudah sukses atau belum, tercapai atau belum, sehingga nanti dilanjutkan di fase yang SMP seperti itu. Berarti yang perlu ditingkatkan kita sebagai guru tidak selalu menyalahkan siswa begitu ya Bu? Tapi kita sebagai guru introspeksi diri, kekurangannya apa yang perlu diperbaiki apa. Sekali. Terima kasih Bu Eka. Untuk pertanyaan kedua, menurut pandangan Ibu, bagaimana hasil belajar siswa khususnya di dalam pelajaran matematika di SMP Al-Musyafaq? Untuk hasil belajarnya. Hasilnya. Kalau hasil belajarnya tadi dikatakan masih motivasinya rendah. Iya, kalau motivasinya masih rendah, dilihat dari hasilnya pun juga beragam. Jadi bervariasi memang. Dan kita sendiri juga menyadari bahwa anak itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Mungkin si A itu dia memang kurang mampu di matematika, tetapi dia lebih misalnya di bidang seni atau dan lain sebagainya ya. Nah, untuk
mengetahui hal ini, hasil belajarnya masih rendah, lah ini juga menjadi PR besar buat kita selaku pendidik di sini, apalagi bagi guru matematika ya, gimana untuk tidak sebatas kita ke kompetensi yang dicapai tetapi juga karakter dari peserta didik itu ketika pembelajaran matematika. Oke Bu, baik. Pertanyaan ketiga, ini Bu yang saya alami sendiri. Oh iya. Mungkin minta tips-tipsnya ya. Saya sebagai guru matematika ketika proses pembelajaran di kelas 9 masih banyak menemukan anak-anak yang belum bisa menghitung pembagian dasar atau dikenal istilah porogapit gitu Bu. Menurut pandangan Ibu, hal-hal apa saja yang menyebabkan rendahnya kemampuan dasar matematis siswa dan mungkin bisa memberikan solusi? Memberikan tips-tips ya, tips-tips agar saya sebagai pendidik biar bagaimana anak-anak itu untuk operasi hitung dasarnya itu bisa seperti itu. Padahal ini yang saya alami anak-anak yang di kelas 9. Untuk kondisi yang seperti ini itu memang dari segi pembelajaran kita juga harus ada perubahan dan kita evaluasi lagi ya dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, maka dari sini harus adanya sebagai pijakan awal kita untuk pembelajaran selanjutnya harus ada yang namanya tadi asesmen awal atau asesmen diagnostik itu. Dengan asesmen diagnostik kita akan bisa menganalisa bahwa anak itu memiliki kemampuan yang beragam. Sehingga nanti ketika pembelajaran itu kita bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kalau kita sekarang masih pembelajarannya kita anggap anak itu seragam, bahwa saya kasih ini itu semuanya akan menerima, itu kita rubah. Lah, mindset itu kita rubah dari asesmen awal kita mengetahui anak ini seperti ini, kita bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menggunakan metode, dengan menggunakan model yang lebih inovatif lagi. Jika yang dulu kita rasa ternyata saya dulu itu masih model yang saya terapkan saat pembelajaran kok masih monoton, anak belum tertarik untuk semangat belajar matematika, tadi matematika masih dianggap sebagai momok. Lah itu untuk menghilangkan itu dulu. Nah, itu bagaimana nanti panjenengan untuk mengkonsep pembelajaran yang lebih berpusat ke peserta didik, lebih inovatif, lebih menyenangkan dan juga bermakna untuk peserta didik. Saya tertarik tadi Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Tolong minta penjelasannya sedikit ya. Saya kurang memahami ini pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Pembelajaran berdiferensiasi itu dia lebih ke bahwa kita mengetahui, kita melakukan asesmen di awal itu mengetahui karakteristik, mengetahui pemahaman anak sampai seberapa kayak gitu. Dan nanti pasti akan menghasilkan banyak perbedaan-perbedaan di situ hasilnya. Nah, dengan perbedaan-perbedaan itu kita tidak boleh melakukan pembelajaran yang sama, yang seragam. Anak dikasih seperti ini semuanya. Jadi kita harus bisa menyiapkan bahwa si A ini kalau di angka ini dia sudah memahami, sedangkan si B dia masih di bawahnya seperti itu. Jadi ini kita dalam pemberian pembelajaran jangan disamakan. Kalau disamakan ya jelas yang tadi yang rendah itu dia nggak akan mencapai gitu sampai berapapun. Lah sehingga dengan pembelajaran yang diberdiferensiasi yang tadi menyiapkan sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan belajar siswa, lah itu bisa kita wujudkan sehingga anak itu nanti seperti yang kita harapkan nanti target capaian pembelajarannya.
gitu. Ya berarti satu kelas itu saya sebagai guru harus menggunakan metode bervariasi gitu ya intinya ya, pembelajaran bervariasi. Betul sih ya, betul sekali. Luar biasa. Nah itu bisa dicoba. Oke. Untuk pertanyaan keempat Bu Eka, bagaimana tingkat literasi membaca atau minat baca peserta didik di SMP Al Musyafa? Menurut pandangan Ibu seperti apa tingkat literasi membaca anak-anak di sini? Oh iya. Untuk tingkat literasi sendiri, saya juga mengamati ya. Saya sebagai guru di sini juga mengamati bahwa literasi anak untuk membaca di sekolah ini masih tergolong rendah ya Bu. Iya betul. Masih tergolong rendah. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan seperti ini. Salah satunya memang dari minat membaca mereka, terus adanya fasilitas sarana yang yang masih kurang ya, masih kurang mendukung. Sehingga anak-anak itu untuk minatnya untuk membaca, kepengen tahu seperti itu masih kurang. Betul. Apakah itu hanya sarana prasarana aja Bu, atau mungkin sekolah perlu adanya program literasi? Kayak adanya program literasi kan kayak seakan-akan dipaksakan. Menurut pandangan Ibu gimana kalau Ya, memang kita sudah ada program literasi ya. Tapi sampai sejauh ini pun juga sepertinya belum maksimal ya Bu. Betul. Belum maksimal. Nah, untuk itu kita juga mungkin dari sekolah nanti adanya evaluasi dan peningkatan, terutama untuk yang literasi ini, program literasi mungkin nanti dirubah atau diperbaiki seperti itu sehingga bisa memaksimalkan dari kegiatan literasi itu. Ya, baik Bu Eka. Pertanyaan kelima, menurut pandangan Ibu, apakah guru-guru di sini, khususnya di guru-guru di SMP Al Musyafa, sudah menerapkan model-model pembelajaran inovatif? Oh iya. Sejauh ini yang saya lihat Bapak Ibu guru di sini sudah menerapkan model pembelajaran yang inovatif ya. Tapi mungkin belum belum secara optimal ya. Iya, betul. Secara optimal karena juga kembali lagi itu adalah pribadi Bapak Ibu guru sendiri di dalam mereka mengemas pembelajaran itu mau seperti apa. Walaupun dari pihak kurikulum itu juga memberikan arahan untuk Bapak Ibu guru silahkan menerapkan pembelajaran atau model yang lebih bervariatif, yang inovatif seperti itu. Tapi tadi kembali lagi ke masing-masing Bapak Ibu guru dan SDM-nya seperti itu. Pertanyaan keenam Bu Eka, menurut pandangan Ibu, kendala apa saja yang dihadapi siswa saat mengerjakan soal-soal HOTS? Oh iya. Saat mengerjakan soal HOTS, memang sekarang untuk asesmen yang sekarang memang ini ya Bu, kita diminta untuk model soalnya ke soal yang HOTS ya, yang HOTS itu. Nah, melihat dari peserta didik ketika mengerjakan soal HOTS itu memang masih masih taraf pengerjaannya itu mereka berpikir kritisnya itu harus diasah lagi ya gitu. Iya. Sehingga mereka juga masih mengalami kesulitan kayak gitu. Mengalami kesulitan yang dikasih literasi panjang juga kok banyak ini bacaannya kayak gitu. Mereka belum bisa menangkap dan menganalisis, hanya sebatas membaca saja. Nah itu padahal literasi itu kan tidak hanya membaca, tapi juga menangkap dari informasi yang ada di situ, apa yang ada di situ mereka analisis dan paham dengan yang ditanyakan itu. Ditanyakan, iya gitu. Pertanyaan yang ketujuh, menurut pandangan Ibu, apakah guru-guru di sini sudah memanfaatkan teknologi pembelajaran? Untuk pemanfaatan teknologi pembelajaran, saya lihat di sini itu sebagian sebagian sudah memanfaatkan dengan adanya lewat ini ya presentasi PowerPoint seperti itu misalnya. Terus kalau sekarang sudah nggak hanya PowerPoint ya,
udah teknologi sudah ini Semakin maju ya, Bu? ya semakin maju, sudah ada yang menggunakan, saya sendiri menggunakan video interaktif. Saya belum, Bu. Baru Nggak sebatas apa-apa, PPT ini. nggak apa-apa, nanti itu terus kita pemberian tugas ke anak juga bisa apa, anak mengerjakannya itu juga lewat yang browsing lewat internet, itu kan juga sudah pemanfaatan ya. Kita memberikan tugas yang anak silahkan dicari untuk browsing ke internet. Nah itu juga kita mengenalkan anak bahwa pembelajaran yang berbasis teknologi itu juga bisa. Tapi kalau untuk pemanfaatan untuk pembelajaran yang misal pakai aplikasi-aplikasi itu ataupun LMS ya, memang saya akui sendiri juga di sini belum bisa diterapkan. Karena mungkin faktor sarana itu ya, Bu, dari siswanya. Iya, faktor sarana juga di sini juga sekolah berbasis pondok pesantren ya. Betul. Jadi anak memang tidak bisa membawa itu HP ataupun laptop sendiri, sehingga ini juga menjadi keterbatasan sendiri. Oke. Pertanyaan terakhir ini, Bu. Oh, terakhir. Iya. Ya, alhamdulillah. Dari banyaknya siswa yang sekolah di SMP Al-Musyafa, pasti ada beberapa siswa yang hubungannya kurang baik dengan orang tua. Nah, menurut pandangan Ibu, relasi atau hubungan apa yang menyebabkan komunikasi anak dengan orang tua kurang baik sehingga mengakibatkan prestasi belajar siswa menurun? Oh iya, ini ada kaitannya ya, Bu. Antara apa ya? Background dari latar belakang ya, sosial budaya dari orang tua. Ya, kalau sejauh ini yang saya amati untuk memang motivasi belajar itu juga bisa terdorong kaitannya dengan hubungan dengan orang tua ya. Nah, itu ada beberapa anak yang memang mereka memiliki permasalahan itu setelah kita telusuri gitu. Saya karena sudah pernah seperti itu, kenapa anak ini kok ketika pembelajaran murung, kurang semangat, motivasinya kurang. Setelah saya gali, saya dekati seperti itu, ternyata dia punya permasalahan dengan orang tua. Ada yang orang tuanya di luar negeri sehingga dia kurang adanya kontrol, adanya penyemangat seperti itu. Ada yang mohon maaf orang tuanya yang pisah ataupun cerai, broken home itu, sehingga anak itu ternyata juga mereka akan beban mental juga, psikisnya ya. Mereka juga berpikir kayak gitu, memikirkan dia. Lah, ini sendiri juga kita selaku pendidik gimana kita untuk anak itu biar tidak terlarut dengan ini ya, dengan motivasinya dia untuk belajar. Kan kasihan sekali kalau tidak kita semangati, karena di sini kita juga sebagai orang tua kedua dari mereka. Nah, sehingga memang butuh keterbukaan antara anak dengan orang tua. Itu komunikasi yang baik juga. Komunikasi yang baik ya, Bu. Terima kasih Bu Eka atas pendapat, masukan, saran. Ini banyak pengetahuan yang sebelumnya saya belum tahu ini ya. Baru tahu ini pembelajaran berdiferensiasi juga tadi yang sudah dijelaskan sedikit ya. Mudah-mudahan video wawancara ini yang durasinya tidak terlalu panjang bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pendidik di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.